Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Hari ini Bu Hilda akan memberikan materi layanan kiat sukses memasuki dunia kerja. Tujuannya apa sih? Agar kamu dapat memahami persiapan apa saja sebelum memasuki dunia kerja, serta mampu membuat surat lamaran kerja dan kurikulum vitae yang baik, serta sukses psikotes dan wawancara kerja. Saat ini di Indonesia, jumlah lapangan kerja industri terbilang minim jumlahnya. Sementara jumlah angkatan kerja pengangguran lebih banyak. Banyak perusahaan di Indonesia melakukan efisiensi tenaga kerja dengan merekrut tenaga lulusan sekolah menengah kejuruan dengan tetap mengutamakan hasil. Makanya, mari kita tingkatkan etos kerja dalam diri kita dan faktor-faktor yang lainnya. Panduan memasuki dunia kerja. Sebenarnya, faktor apa sih penyebab sulitnya mendapatkan pekerjaan? Yang pertama yaitu faktor internal dari dalam diri kita sendiri. 1. Sikap dan mental. Apakah sikap kita sudah bagus? Misalnya disiplin, tanggung jawab dalam bekerja, kejujuran. Lalu mentalnya, apakah kalian sudah siap apabila ditempatkan kantornya jauh dari rumah? Lalu yang kedua, keahlian kerja. Bagaimanakah komputer, bahasa Inggris kalian, dan keahlian kerja kalian yang lain? Yang kedua, faktor eksternal atau dari luar diri, yaitu kondisi ekonomi makro dan mikro. Bagaimanakah keadaan ekonomi negara kita saat ini, apalagi di saat ada pandemi? Yang kedua, kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja. Ketersediaan lapangan kerja saat ini tidak bertambah, bahkan jelas berkurang. Sementara jumlah pencari kerja setiap tahun terus bertambah. Yang ketiga, perusahaan pencari kerja menetapkan persyaratan yang relatif lebih tinggi. Misalnya, harus bisa menulis bahasa Inggris dan menguasai bahasa Inggris aktif. Atau selain itu mungkin ya harus bisa menguasai bahasa Mandarin dan juga penulisannya. Yang keempat, ketidakcocokan spesifikasi keahlian antara permintaan kerja dengan lulusan lembaga pendidikan. Misalnya, kebanyakan saat ini dicari lulusan SMK, tapi lulusan SMA ikut-ikutan mencari kerja karena kondisi ekonomi, atau yang dicari lulusan D3, tapi lulusan SMK saat ini banyak sekali. Yang kelima, adanya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme saat ini. Misalnya yang diutamakan kerja saudara dekat. Yang keenam, kompetisi antara pelamar kerja yang tidak sehat. Ya, misalnya saling menjatuhkan dan sebagainya. Lalu yang ketujuh, kurangnya kepedulian pihak perusahaan dan industri untuk membantu pencari kerja. Jadi saat ini bagaimana ya mereka menyelamatkan perusahaannya sendiri. Persiapan sebelum masuk dunia kerja. Yang pertama yaitu kalian harus mencari dulu sumber informasi lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan adalah pekerjaan atau jabatan yang belum ada orang melaksanakan atau belum cukup jumlah orang yang melaksanakan. Hal ini terjadi karena ada perluasan usaha, perubahan teknik berproduksi, atau karena ada tenaga kerja yang karena sesuatu hal berhenti dari pekerjaannya, sehingga harus diisi dengan tenaga kerja baru. Cara mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Yang pertama, memanfaatkan bursa kerja. Ada bursa kerja pemerintah, biasanya ada di kantor kecamatan. Yang kedua, bursa kerja khusus. SMK 42 juga memiliki BKK. Jadi, perusahaan bekerja sama dengan BKK SMK 42. Jika mereka membutuhkan karyawan, akan menghubungi Humas SMK 42. Apakah mereka membutuhkan di bidang administrasi, keuangan, atau misalnya karyawan yang lainnya. Yang kedua, aktif dan selektif. Jadi, kalian bisa mencari lowongan kerja lewat media massa, baik media cetak maupun elektronik. Misalnya, di koran, majalah, tabloid, radio, televisi, dan lain-lain. Waktu Bu Hilda mencari kerja ya saat itu,
banyak mencari lowongan kerja lewat koran Kompas ya, yang ada di hari Sabtu dan Minggu. Yang kedua, aktif mencarinya lewat internet. Informasi lowongan pekerjaan saat ini banyak diperoleh di internet. Bahkan dengan adanya internet, kamu dapat juga mengirimkan lapangan pekerjaan ya. Misalnya dulu saya mencari lewat internet, emang agak lama. Yang pertama kalian mendaftarkan diri dulu, nama, tanggal lahir, alamat, agama, pendidikan, dan lain-lain. Jadi kalian catat dulu sebelumnya gitu ya, kurikulum vitae-nya. Nanti setelah selesai, kalian tinggal klik gitu aja ya, kirim ke perusahaan mana yang kalian mau, misalnya sesuai dengan diri kalian, lulusan SMK, jurusan akuntansi, atau lulusan perkantoran, atau jurusan pemasaran, atau bahkan broadcasting. Berikut adalah contoh situs lowongan kerja di internet. Di antaranya ada lowongankerja.com, karir.com, lapangankerja.com, dan lain-lain. Kriteria lowongan kerja yang benar. Ya, informasi lowongan kerja sekurang-kurangnya memuat ada identitas perusahaan, lalu jumlah jabatan yang dibutuhkan. 3. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada setiap jabatan. Yang keempat, syarat jabatannya apa aja sih? Yang kelima, batas waktu pemenuhan lowongan. Yang keenam, alamat perusahaan atau pemberi kerja. Semisalnya kalian diharuskan membayar duit dulu, misalnya 200.000, 500.000, jangan mau ya. Biasanya itu penipuan. Karena apa? Karena orang mencari kerja tentu saja untuk mencari duit, penghasilan, bukan untuk mengeluarkan duit. Semoga sukses dan dapat meraih cita-cita yang diinginkan. Materi hari ini sampai di sini dulu ya. Minggu depan kita akan melanjutkan dengan cara membuat surat lamaran kerja dan kurikulum vitae. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya.